Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Jaria dengan tiga digit NIM terakhir 170. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang Virtual Private Network atau VPN. Pengertian Virtual Private Network atau VPN merupakan salah satu teknologi penting dalam dunia keamanan jaringan modern. Dengan meningkatnya kebutuhan akan privasi keamanan data dan akses jarak jauh yang aman, VPN menjadi solusi utama baik untuk individu maupun organisasi. Makalah ini akan membahas fungsi utama VPN dalam konteks keamanan jaringan, perbandingan protokol VPN, keuntungan dan keterbatasan VPN, serta implementasi VPN di lingkungan perusahaan. Fungsi utama VPN dalam konteks keamanan jaringan adalah menyediakan jalur komunikasi yang aman dan terenskripsi antara perangkat pengguna dengan jaringan tujuan melalui internet yang tidak aman. VPN menenskripsi lalu lintas data sehingga informasi yang dikirim tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga yang tidak berwenang, seperti peretas, penyedia layanan internet, ISP, atau bahkan pemerintah. Beberapa fungsi utama VPN dalam keamanan jaringan meliputi perlindungan data dan enskripsi. VPN mengenkripsi data yang dikirimkan melalui jaringan publik, sehingga data tetap aman meskipun terjadi intersepsi oleh pihak luar. Standar enskripsi yang digunakan umumnya adalah AES 128 bit atau 256 bit yang sangat sulit untuk dipecahkan. Komunikasi aman VPN membangun tunnel terenskripsi antara perangkat pengguna dan server VPN sehingga aktivitas online tidak dapat dimonitor oleh pihak ketiga. Anonimitas dan masking IP. VPN menyembunyikan alamat IP asli pengguna dengan alamat IP server VPN sehingga identitas dan lokasi pengguna menjadi sulit dilacak. Bypass pembatasan geografis. VPN memungkinkan pengguna mengakses konten yang dibatasi secara geografis dengan mengubah lokasi virtual mereka. Perlindungan di jaringan publik. VPN sangat penting saat menggunakan Wi-Fi publik karena dapat mencegah pencurian data oleh pelaku kejahatan siber di jaringan yang tidak aman. 3. Protokol VPN dan tingkat enskripsi. Dari beberapa protokol VPN yang umum digunakan berikut adalah perbandingan tingkat enskripsinya. 1. PPTP Point to Point Tunneling Protocol menggunakan enskripsi MPPE 128 bit namun dianggap lemah dan memiliki banyak kerentanan keamanan, tidak direkomendasikan untuk komunikasi yang membutuhkan keamanan tinggi. L2TP atau IPsec Layer 2 tunneling protokol dengan Internet Protocol Security biasanya dipasang dengan IPsec yang menggunakan enskripsi 3DES atau AES. AES adalah standar enskripsi yang sangat kuat dan aman. OpenVPN mendukung enskripsi hingga AES 256 bit yang merupakan tingkat enskripsi tertinggi dan sangat direkomendasikan untuk keamanan data. Telnet bukan protokol VPN dan tidak menyediakan enskripsi sama sekali. Semua data dikirim dalam bentuk teks biasa, sehingga sangat tidak aman untuk komunikasi sensitif. Kesimpulan, dari keempat protokol di atas, OpenVPN adalah protokol yang menggunakan enskripsi tingkat tinggi dan paling direkomendasikan untuk keamanan. 4. Keuntungan dan keterbatasan penggunaan VPN. Manakah yang bukan keuntungan menggunakan VPN dari pilihan berikut? A. Akses konten terbatas geografis. B. Perlindungan data pada jaringan publik. C. Pengurangan bandwidth jaringan. D. Penyembunyian alamat IP. Jawabannya, pengurangan bandwidth
Jaringan bukanlah keuntungan menggunakan VPN, justru menggunakan VPN umumnya dapat menyebabkan sedikit penurunan kecepatan internet karena proses enskripsi dan perutian data melalui server VPN. Sementara itu, VPN memang memberikan akses ke konten terbatas geografis, melindungi data di jaringan publik, dan menyembunyikan alamat IP pengguna. Penjelasan VPN menenskripsi dan merutekan lalu lintas internet melalui server tambahan yang dapat menambah latensi dan menurunkan kecepatan koneksi. Oleh karena itu, VPN tidak mengurangi bandwidth melainkan berpotensi menambah beban jaringan. 5 VPN untuk akses jaringan lokal perusahaan secara aman dari lokasi remote. VPN memungkinkan karyawan untuk mengakses jaringan internet internal perusahaan secara aman dari lokasi manapun. Dengan VPN, data yang dikirimkan antara perangkat karyawan dan jaringan perusahaan akan dienkripsi sehingga informasi sensitif tetap terlindungi dari ancaman eksternal. Hal ini sangat penting untuk mendukung model kerja remote dan mobilitas karyawan tanpa mengorbankan keamanan data perusahaan. Apakah VPN menghilangkan risiko serangan phishing sepenuhnya? Pernyataan menggunakan VPN akan menghilangkan risiko serangan phishing sepenuhnya. Fakta menyatakan ini tidak benar. VPN memang melindungi data dalam perjalanan in transit dan menyembunyikan alamat IP, tetapi tidak dapat mencegah serangan phishing yang mengandalkan manipulasi pengguna untuk memberikan informasi sensitif melalui situs web palsu atau email berbahaya. Pengguna tetap harus waspada terhadap upaya phishing dan menggunakan perlindungan tambahan seperti antivirus dan pelatihan keamanan cyber. 7 cara kerja VPN dalam melindungi privasi menggunakan pengguna di Wi-Fi publik. Ketika pengguna terhubung ke Wi-Fi publik, data yang dikirimkan sangat rentan untuk disadap oleh pihak ketiga. VPN bekerja dengan cara menginskripsi seluruh lalu lintas internet dari perangkat pengguna sebelum data tersebut meninggalkan perangkat. Data yang telah dienskripsi ini kemudian dikirim melalui tunnel aman ke server VPN sehingga meskipun ada pihak yang berhasil mencegat data di jaringan Wi-Fi publik, mereka tidak akan dapat membaca isi data tersebut. Dengan demikian, VPN melindungi privasi dan keamanan pengguna dari ancaman seperti phishing, man in the middle attack, dan pencurian data di jaringan publik. 8. Perbandingan Open VPN dan PPTP, keamanan dan performa. Keamanan Open VPN menggunakan enskripsi tingkat tinggi AES-256 mendukung autentika berbasis sertifikat dan merupakan open source sehingga keamanannya sering diaudit dan diperbarui, tidak memiliki kerentanan besar yang diketahui jika dikonfigurasi dengan benar. PPTP menggunakan enskripsi RC4 128 bit yang sudah usang dan mudah ditebus, memiliki banyak kerentanan termasuk pada protokol autentikasinya MSCHAP v2, sehingga tidak direkomendasikan untuk komunikasi yang membutuhkan keamanan. Performa OpenVPN cenderung sedikit lebih lambat dibandingkan PPTP karena proses enskripsi yang lebih kuat, namun tetap stabil dan dapat diandalkan terutama jika menggunakan protokol UDP. PPTP lebih cepat karena enskripsi yang ringan, namun kecepatan ini didapat dengan mengorbankan keamanan. PPTP juga lebih mudah diblokir oleh
firewall karena menggunakan port yang mudah dikenali. Kesimpulannya, VPN jauh lebih unggul dalam hal keamanan, sementara PPTP hanya unggul dalam kecepatan namun sangat lemah dari sisi keamanan. Untuk penggunaan yang memerlukan perlindungan data, OpenVPN adalah pilihan utama. Langkah-langkah implementasi VPN pada jaringan perusahaan. Implementasi VPN di lingkungan perusahaan harus dilakukan secara terstruktur dan diperhatikan aspek keamanan. Berikut adalah langkah-langkah yang direkomendasikan. Identifikasi kebutuhan VPN. Tentukan kebutuhan spesifik organisasi seperti jumlah pengguna, jenis perangkat, dan tingkat keamanan yang diinginkan. Pilih jenis VPN. Tentukan apakah akan menggunakan remote access VPN untuk individu atau site-to-site VPN untuk menghubungkan beberapa kantor. Pilih server atau provider VPN. Pilih perangkat lunak server VPN yang andal atau layanan VPN komersial yang mendukung protokol aman seperti OpenVPN atau IKV2 atau IPsec. Konfigurasi server VPN instan dan konfigurasi server VPN. Pastikan kegunaan protokol dan enkripsi yang kuat. Konfigurasi klien VPN. Install aplikasi klien VPN pada perangkat pengguna dan pastikan kompatibilitas dengan sistem seperti yang digunakan. Implementasi autentikasi kuat. Gunakan multifaktor authentication MFA untuk meningkatkan keamanan akses. Atur kebijakan akses. Terapkan prinsip less privilege dengan membatasi akses hanya pada sumber daya yang diperlukan oleh masing-masing pengguna. Amankan airdrop point. Pastikan semua perangkat yang terhubung ke VPN memiliki antivirus dan firewall yang diperbarui. Monitoring dan audit. Aktifkan logging dan monitoring untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan melakukan audit secara berkala. Update dan patch rutin. Selalu perbarui perangkat lunak, VPN, dan sistem terkait untuk menutup celah keamanan. Edukasi pengguna. Lakukan pelatihan rutin kepada pengguna tentang praktik keamanan VPN dan ancaman cyber. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, perusahaan dapat memastikan implementasi VPN yang aman, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kesimpulannya, VPN adalah solusi penting dalam menjaga keamanan data dan privasi di era digital, baik untuk individu maupun organisasi. Dengan memilih protokol yang tepat, memahami kelebihan dan keterbatasan VPN, serta menerapkan langkah-langkah implementasi yang benar, VPN dapat memberikan perlindungan optimal terhadap ancaman cyber, terutama saat mengakses jaringan dari lokasi remote atau menggunakan Wi-Fi publik. Namun VPN bukanlah solusi tunggal untuk semua ancaman keamanan, sehingga harus didukung dengan kebijakan keamanan lain dan edukasi pengguna secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.